Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Senang sekali pada kali ini Faiz Hazanah berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kali ini adalah pengertian tauhid, pembagian tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Kemudian kita juga akan membahas hakikat dan konsekuensi daripada syahadatain. Kemudian pembagian syirik, dan kita akan membahas faktor apa saja yang merusak tauhid itu sendiri. Pertama, pengertian tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab. Masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan Tuhan, atau konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah itu adalah tauhid. Sedangkan secara etimologis, tauhid berarti keesaan atau sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tunggal, satu. Secara bahasa Indonesia, tauhid adalah mengetahui dengan sebenarnya Allah itu esa. Mentauhidkan berarti mengakui keesaan Allah. Selanjutnya, tauhid menurut para ahli. Yang pertama, Syekh Muhammad Abdu menyatakan bahwa tauhid ialah suatu ilmu yang membahas tentang wujudnya Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat-sifat yang jaiz bagi Allah. Selanjutnya, tauhid menurut Profesor Muhammad Tahir. Beliau mengatakan bahwa tauhid ialah ilmu yang menyelidiki dan membahas soal yang wajib, mustahil, dan yang jaiz bagi Allah, dan juga sekalian utusan-utusannya Allah, artinya para nabi dan para rasul. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, tauhid ialah ilmu yang berisi alasan-alasan dari akidah keimanan dengan dalil-dalil akliyah, dan berisi pula alasan-alasan bantahan terhadap orang-orang yang menyelewengkan akidah salaf dan ahli sunnah. Nah, ini adalah definisi tauhid dari para ahli. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tauhid berarti ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan Rasul, dan kita mengakui keesaan Allah serta keberadaan utusan-utusan Allah dan hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Atau dengan kata lain, makna tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, nama dan sifat, serta dalam hal uluhiyah, yaitu dalam hal ibadah. Selanjutnya, pembagian tauhid. Pembagian tauhid, kebanyakan para ulama membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, adapun tauhid mulkiyah ini biasanya dimasukkan ke dalam tauhid uluhiyah. Jadi tauhid mulkiyah ini masih ada kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Sehingga kadang yang disebut hanya 3 saja. Kenapa? Karena tauhid mulkiyah ini sudah termasuk bagian daripada tauhid uluhiyah. Jadi pembagian tauhid ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Secara bahasa, kata Rob itu dinisbatkan pada nama Allah Al-Rob, yang memiliki beberapa arti. Al-Murabbi, yang artinya mendidik, An-Nasir, yang maha menolong, Al-Malik, pemilik, Al-Muslih, yang memperbaiki, As-Sayyid, tuan, dan Al-Wali, di mana maknanya adalah Allah maha memimpin, Allah maha melindung, dan Allah maha menolong. Sedangkan secara istilah, bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita, pemilik yang mengatur semua perkara di alam ini, menghidupkan dan mematikan, serta persoalan-persoalan takdir dan sunnah kauniyah yang lain. Nah, cuma terkadang teman-teman, makna Rob ini selalu diterjemahkan dengan Tuhan. Padahal penerjemahan ini sering menghilangkan kandungan makna yang sebenarnya, yang lebih dalam daripada kata Tuhan itu sendiri. Setidaknya ada 3 makna Rob. Yang pertama adalah pencipta, sang khaliq, sang pencipta. Dan yang kedua, ar-razik, yaitu pemberi rezeki. Dan yang ketiga, al-malik, yaitu yang maha menguasai, yang maha memiliki semua alam semesta ini. Jadi makna Rob artinya adalah bukan hanya sekedar makna Tuhan,
Tetapi Allah juga yang maha menciptakan, Allah juga yang memberikan rezeki, dan Allah juga yang memiliki semua alam ini. Nah, itu masuk ke dalam tauhid rububiyah. Kita lihat arti Rabb yang pertama adalah pencipta atau sang khaliq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, khaliqu kulli syai'in. Allah itu menciptakan segala sesuatunya. Menciptakan bagaimana? Yang telah tiada, yang sekarang ada, ataupun yang akan ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang telah lalu, ataupun yang sekarang ini, dan yang seterusnya yang akan datang, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berhenti dalam mencipta. Maka tertolaklah anggapan bahwa Allah itu menciptakan alam ini dalam 6 hari, yaitu Ahad sampai dengan hari Jumat, dan beristirahat pada hari Sabtu. Itu maksud makna yang lainnya. Yang jelas Allah maha mencipta, yang mana menciptanya itu bukan hanya yang sudah-sudah saja. Yang sekarang pun Allah ciptakan, bahkan yang akan datang pun itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tauhid rububiyahnya, betapa Allah adalah maha menciptakan semua, segala sesuatunya adalah ciptaan Allah. Betul, laptop itu ciptaan manusia. Betul, pesawat itu adalah ciptaan manusia. Tetapi pada hakikatnya di situ yang menciptakan manusia, yang menciptakan itu yang namanya pesawat terbang, pada hakikatnya adalah kepintaran dan kelihayan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan melalui manusia tersebut. Jadi yang menciptakan itu bukan intelijensi manusia. Kalau tidak ada yang disebut dengan kun fayakunnya Allah, kemudian takdir, kudrat dan iradatnya Allah, maka tidak akan bisa semuanya itu ada. Semuanya ada karena ciptaan Allah, dan manusia hanya sebagai perantara saja. Mari kita renungkan ciptaan Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak berpikir bagaimana Allah menciptakan seekor onta? Bagaimana onta itu tubuhnya besar, sanggup tidak minum berbulan-bulan dalam kondisi gurun pasir yang tandus dan panas. Bahkan dia bisa berjalan hidup begitu luar biasanya. Bahkan dia bisa saja suatu saat menerkam pemiliknya. Tetapi onta itu menjadi binatang yang sangat penurut, padahal dia memiliki badan yang sangat besar. Kemudian kita renungkan lagi bagaimana penciptaan Allah, menciptakan langit, menciptakan bumi dengan hamparan yang begitu luas. Bumi menjulang tinggi, bahkan tidak ada tiang sekalipun. Disitulah kemudian kita berpikir betapa Allah Subhanahu wa taala maha mencipta alam semesta ini. Dan itulah merupakan keajaiban daripada ciptaan Allah. Dan di tengah kondisi itu kemudian dengan sadarnya kita mengatakan Subhanallah, maha sucinya Allah. Maka para ulama memberikan penjelasan bahwa ketika kita wisata, kita piknik, ya, itu menjadi nilai ibadah ketika kita melihat gunung hamparan yang begitu luas, kemudian kita memuji Allah. Kita melihat laut biru warnanya, indah penciptaannya, kemudian kita mengatakan Subhanallah, kita memuji ciptaan Allah. Itu pun akan bernilai ibadah. Ya, jadi yang pertama adalah tauhid rububiyah. Allah maha mencipta, Allah maha memberikan rezeki, dan Allah juga yang maha memiliki semua alam semesta, jagat raya yang ada semuanya ini. Selanjutnya kandungan tauhid rububiyah. Yang pertama, kita mengimani perbuatan-perbuatan Allah secara umum. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Jadi semuanya itu adalah rububiyahnya Allah, sifatnya Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki kita. Allah yang menghidupkan kita, Allah juga yang mematikan, ya. Kemudian yang kedua, kita mengimani adanya qada dan qadarnya Allah, ada ketentuannya Allah. Maka percaya kepada takdir baik dan takdir buruk itu merupakan bagian daripada rukun iman yang harus kita imani. Betapa Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah diatur oleh Allah. Skenarionya adalah Allah, ya. Kita hanya bisa mengimani bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan penyakit kepada kita, dan Allah jualah
yang memberikan obatnya, memberikan kesembuhan kepada kita. Maka jangan salah, ketika kita sakit, betul kita berobat ke dokter, betul kita minum obat, tapi jangan lupa bahwa yang memberikan kesehatan kepada kita, yang menyembuhkan penyakit kita, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rusak kemudian akidahnya, tauhidnya seseorang ketika dia sakit, kemudian dia mengatakan, saya setelah minum obat ini, kemudian kepala saya sakitnya hilang. Saya setelah minum obat ini, kemudian saya menjadi enak. Maka dia percaya yang memberikan kesembuhan itu adalah obat itu, bukan Allah. Itu pun bisa merusak nilai-nilai akidah. Maka bagaimana caranya? Kita tinggal mengatakan, Alhamdulillah, berkat obat ini, Allah sembuhkan penyakit saya. Yang menyembuhkan Allah melalui perantara obat tersebut. Maka jangan kemudian lagi kita mengatakan bahwa ketika kita sakit, biarkan sajalah. Nggak usah kita berobat. Justru di situ nilai ikhtiarnya, teman-teman. Kita ikhtiar kepada Allah ketika kita sakit, kita berobat. Ketika kita bodoh, kita belajar. Ketika kita membutuhkan makan, kita berusaha. Ketika kita membutuhkan rezeki, kita ikhtiar. Nah, itulah nilai daripada tauhid rububiyah. Bukan kemudian Allah datangkan sendiri itu kesembuhan tanpa kemudian kita berikhtiar. Yang berikhtiar saja belum tentu berhasil, apalagi yang belum berikhtiar. Maka yang membuat kita berhasil itu adalah ikhtiarnya kita. Kita tidak diwajibkan untuk berhasil, tapi kita diwajibkan untuk berusaha. Yang berusaha saja belum tentu berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Gitu, teman-teman. Ya, jadi kita mengimani keesaan zatnya Allah, bahwa semuanya Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan penyakit, Allah yang memberikan kesembuhan, tetapi kita tetap memberikan ikhtiar, berusaha agar kita sembuh dari penyakit, agar kita keluar daripada kesusahan, dan agar kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, keluar daripada kebodohan. Ya, selanjutnya yang teman-teman yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Secara bahasa, kata uluhiyah ini diambil dari kata ilah yang bermakna al-ma'bud, yaitu Allah yang diibadahi, Allah yang disembah, dan al-muta, yaitu Allah yang ditaati. Secara istilah, bahwa tauhid uluhiyah ini ialah mengesahkan Allah dalam hal ibadah dan ketaatan, yaitu mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan manusia seperti sholat, ya, puasa, nazar, takut, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi tauhid uluhiyah ini lebih bersifat kepada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Sehingga tauhid uluhiyah ini tidak terwujud kecuali dengan dua asas. Yang pertama, mengarahkan semua jenis ibadah hanya kepada Allah yang disebut dengan ikhlas. Dan yang kedua, ibadah tersebut harus sesuai dengan perintah Allah, yaitu ittiba. Jadi tauhid uluhiyah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah. Kita sholat, kita puasa, ya, bukan dengan aturan kita sendiri, tetapi kita berittiba, mengikuti ketentuan yang Allah sudah gariskan, yang Rasulullah sudah ajarkan kepada kita. Nggak bisa kemudian kita melakukan hal-hal yang baru dalam ibadah. Misalnya, sholat ini, sholat subuh supaya lebih menyehatkan jasmani, kemudian ditambahkan rokaatnya menjadi 4 rokaat supaya lebih sehat begitu. Gak bisa, karena kita harus berittiba, mengikuti Allah, mengikuti syariat yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian tauhid uluhiyah ini yang paling tidak kalah penting adalah keikhlasan di dalamnya. Jadi kita melakukan ibadah, ya, kita puasa, bahkan kita sedekah, sekalipun itu harus dengan keikhlasan. Maka cacat tauhid uluhiyahnya ketika ada manusia yang melakukan ibadah, tetapi ibadahnya bukan karena Allah, melainkan untuk dipuji oleh sesama manusia. Ya, bersedekah karena ingin dilihat, sholat karena ingin dipuji sama manusia. Nah, ini cacat tauhid uluhiyahnya, karena di dalamnya harus ada nilai-nilai keikhlasan. Selanjutnya yang ketiga, teman-teman, ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma dan sifat artinya mengakui secara teguh, secara benar segala nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulullah SAW tentang zat Allah tanpa ta'til, penolakan,
tanpa tahrif penyimpangan, tanpa tamsil penyerupaan, dan tanpa takyif pendeskripsian, dengan batasan firman Allah yang artinya tidak ada yang menyerupainya dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam tauhid ini kita diajarkan betapa Allah Subhanahu wa taala maha melihat, tapi melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya kita dengan mata. Kalau mata kita terbatas, kita hanya bisa melihat tembok itu. Adapun di balik tembok itu kita tidak bisa melihatnya. Kita mendengar dengan telinga, lalu Allah juga mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas seperti pendengaran kita yang dengan telinga. Ketika telinga kita bermasalah, kita tidak bisa mendengar. Adapun Allah Subhanahu wa taala terbebas daripada hal itu semua karena Allah berbeda dengan kita makhluknya, dengan hambanya. Nah, selanjutnya pembagian sifat menurut Ahlus Sunnah. Ada dua pembagian sifat menurut Ahlus Sunnah. Yang pertama sifat subutiyah yang disebut dengan sifat tetap atau positif, dan juga yang kedua sifat salbiyah atau negatif. Yang pertama sifat subutiyah. Sifat subutiyah yaitu adalah sifat yang mengandung makna kesempurnaan milik Allah. Sifat ini ada dua macam. Yang pertama sifat zatiyah dan yang kedua sifat fi'liyah. Yang pertama sifat zatiyah yaitu yang terkait dengan fisik Allah, bukan terkait dengan kehendaknya Allah. Dan sifat ini selalu melekat pada Allah seperti mendengar, melihat, berkehendak, dan lain-lain. Ini adalah sifat subut yang tetap kepada Allah. Dengan zatnya Allah melihat, dengan zatnya Allah mendengar, dan dengan zatnya juga lah Allah berkehendak. Jadi mendengarnya Allah tidak dengan telinga seperti kita. Melihatnya Allah tidak dengan mata seperti kita. Tetapi dengan zatnya Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Maka Tuhan itu harus melihat, maka Tuhan itu harus mendengar. Begitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menentang ayahnya Azar. Ketika Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada ayahnya mengenai Tuhannya yang disembah itu, patung-patung berhala yang disembahnya itu. Patung tidak bisa melihat, patung tidak bisa mendengar. Lalu kenapa patung itu disembah yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat? Adapun Allah Subhanahu wa taala maha melihat, Allah maha mendengar, dan Allah maha berkehendak. Maka jangan juga kemudian kita berpikiran bahwa seperti orang-orang ateis, Allah kan tidak kelihatan, berarti Allah tidak ada. Begitu kan kata orang ateis yang dia menyatakan bahwa semua yang tidak terlihat oleh mata sama dengan tidak ada. Padahal kalau semua yang tidak terlihat adalah tidak ada, itu sangat-sangat gampang untuk dipatahkan argumentasinya. Suara, kelihatan nggak suara? Tidak kelihatan. Tapi ada nggak suara? Ada. Mau melihat suara bukan dengan mata, tetapi dengan telinga. Ya. Bau misalnya, kelihatan nggak bau? Nggak kelihatan, tapi ada nggak? Ada. Mau melihat bau bukan dengan mata, tetapi dengan penciuman. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua ada sifat fi'liyah, yaitu perbuatan. Artinya sifat fi'liyah ini terkait dengan kehendaknya Allah. Dikerjakan atau ditinggal terserah kemauannya Allah dan semua kehendaknya Allah. Seperti istiwa, bersemayam. Allah tertawa, Allah takjub, Allah turun ke langit dunia, Allah datang pada hari kiamat. Semuanya itu kita yakini, kita imani bahwa ini merupakan sifat daripada perbuatannya Allah. Kalau Allah sudah mau berkehendak, walaupun berbeda dengan, bertentangan dengan akal logika kita manusia, kalau Allah sudah berkehendak, itulah yang akan terjadi kemauannya Allah. Misalnya saja Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mau dengan waktu yang sangat singkat, perjalanan yang jauh, maka ini bukan wilayahnya otak, ini wilayahnya hati. Allah yang mau, Allah yang berkehendak. Contoh lain teman-teman, kalau kita pakai hukum manusia, ada hukum yang disebut dengan sebab akibat. Kalau kita melihat ada anak kecil, tentunya otak kita berpikir ini ada anak kecil, pasti ada ayahnya, ada ibunya. Ayah ibu sebab, anak akibat. Tapi Allah kalau mau tidak seperti itu. Nabi Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu. Tapi jadi melalui proses yang disebut dengan kun fayakunnya Allah. Allah yang mau. Gak bisa kemudian kita teliti bagaimana Nabi Adam bisa terlahir padahal tidak ada ayah dan ada ibu. Nabi Allah Isa alaihi salam ada ibunya, tidak ada ayahnya. Tidak bisa kemudian kita teliti, kita cermati, kok bisa Siti Maryam melahirkan seorang bayi padahal tidak ada suaminya.
Itu semuanya semata-mata perbuatannya Allah. Kemudian yang kedua, sifat menurut Ahlus Sunnah adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang mengandung makna yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah dalam rangka menetapkan kebalikannya. Seperti menafikan rasa kantuk dan tidur yang dimaksudkan untuk menetapkan kebalikannya yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Nah, sifat Allah yang kedua ini maksudnya adalah sifat mustahil bagi Allah. Kalau Allah maha melihat, mustahil Allah buta. Dan mustahil juga bagi Allah tertidur. Bahkan ngantuk sekalipun. Karena ngantuk, tidur itu semuanya adalah sifatnya manusia. Karena Allah itu berbeda dengan manusia. Dan Allah terbebaskan daripada sifat-sifat manusia tersebut. Nah itu bagian daripada tauhid asma wa sifat. Selanjutnya teman-teman, syahadat dalam Islam ibarat pintu, dia adalah pintu masuknya. Seseorang bisa masuk Islam ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi tidak hanya sekedar dia ucapkan dengan lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi lebih dalam daripada itu adalah pengakuan yang bukan hanya bersumber dari lisannya, tetapi berangkat daripada hatinya yang tulus. Maka rukun syahadat yang pertama adalah meniadakan an-nafi. La ilaha itu artinya meniadakan, an-nafi mengandung konsekuensi, al-bara yang berlepas diri. Artinya la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada yang perlu kita sembah, tidak ada yang perlu kita takut. La ilaha, tidak ada, ya, meniadakan gitu. Kemudian yang kedua, illallah artinya menetapkan atau al-isbat yang mengandung makna bahwa kita punya konsekuensi untuk loyalitas. Ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada yang wajib kita sembah melainkan Allah. Tidak ada yang kita takut kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Nah, itu rukun daripada syahadat. Selanjutnya konsekuensi terhadap syahadatain secara umum ada 3. Setelah seseorang mengatakan syahadat, isyhadu bi anna muslim, saksikan bahwa saya ini seorang muslim karena sudah bersyahadat. Maka ada konsekuensinya. Yang pertama, meninggalkan segala macam bentuk dan wujud sesembahan kecuali Allah sebagai keharusan terhadap la ilaha illallah. Ya, maka setelah kita bersyahadat, kita hapuskan semua sesembahan kecuali kepada Allah. Ya, karena Allah adalah Sang Pencipta yang memiliki hak dan kewajiban kita sebagai makhluk. Kita makhluk, kewajiban kita adalah abid yang menyembah. Sedangkan Allah juga punya hak, yaitu ma'bud yang disembah. Dan ketika kita sudah berkonsekuensi terhadap syahadat tersebut, maka tidak ada yang kita sembah kecuali hanya Allah. Kemudian yang kedua teman-teman, hanya beribadah kepada Allah semata tanpa disertai syirik sedikit pun sebagai keharusan tetap terhadap illallah. Tidak kemudian kita menyembah kepada Allah kemudian minta tolongnya kepada yang lainnya. Itulah yang kemudian oleh Kiai Haji Zaidun MZ disinggung, iyyaka na'budu wa mbah nasta'in. Kalau kepada Allah lah kita meminta, menyembah, maka nasta'innya juga kepada Allah. Benerin dulu na'budunya, maka nasta'innya pun akan sampai kepada kita. Ya, beribadah kepada Allah tanpa disertai kesyirikan. Kemudian yang ketiga, mengikuti aturan Rasul sebagai keharusan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita, ya, sebagai Nabi dan Rasul terakhir, dengan mentaatinya, membenarkannya, kemudian melaksanakan perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Ya, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Walaupun ada orang yang berjubah panjang, sorbannya tebal, pakai udeng-udeng, ya, kemudian dia mengaku sebagai Rasul, maka wajib untuk kita menolaknya, wajib untuk kita tidak percaya. Itu bagian daripada konsekuensi kita terhadap syahadat, syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah lah Tuhanku, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Selanjutnya,
pembagian syirik dan faktor yang merusak tauhid. Dari salah satu yang bisa merusak tauhid kita, yang merusak akidah kita adalah yang pertama adalah kesyirikan atau musyrik. Musyrik ini sesuatu dosa yang sangat besar, yang tidak berampun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an seperti itu. Dosa mencuri Allah ampuni, dosa berzina Allah ampuni. Sedangkan dosa syirik adalah merupakan embahnya dosa, yang merupakan dosa besar yang tidak berampun. Itulah yang kemudian merusak tauhid dan akidah kita. Dan syirik itu ada dua, teman-teman. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Yang pertama syirik besar. Syirik besar akan menghapuskan pahala amal dan akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am yang artinya seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Maka tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh memohon dan meminta kepada selain Allah. Bagaimana syirik itu? Menyekutukan Allah itu bagaimana? Mengakui ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Dia meyakini bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Ketika dia pakai cincin, wah saya semenjak pakai cincin ini dagangan saya laris. Nah berarti dia musyrik kepada cincin. Saya semenjak pakai gesper ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek lemes ngelihat saya. Ya pastilah namanya nenek-nenek kan. Artinya apa? Ketika dia meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, karena pakai ini, karena pakai itu, karena ini, karena itu, karena benda ini, karena benda itu, kemudian lancar usahanya, lancar rezekinya, maka dia musyrik kepada Allah. Ya, kemudian selanjutnya memohon dan meminta pada selain Allah. Mintanya kepada mbah dukun, yang mbah dukun sendiri aja tidak sholat, ya. Maka memintanya bukan kepada mbah dukun, bukan kepada gunung, bukan kepada kuburan sekalipun, tetapi memohonnya, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang saya sampaikan. Benari dulu sujud kita. Na'budunya beresin dulu, baru nasta'innya. Kerja dulu, baru akhir bulan digaji. Kira-kira begitu. Dan yang kedua, teman-teman, ada syirik kecil. Syirik kecil ini adalah beberapa tindakan yang sudah jelas disebutkan di dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah sebagai syirik, tetapi tidak termasuk jenis syirik besar. Contohnya adalah riya. Riya itu adalah ingin dilihat oleh orang lain ketika beramal, ya, bersumpah tidak dengan nama Allah dan mengatakan Masya Allah, gitu ya, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan dan lain sebagainya. Jadi intinya syirik kecil itu adalah contohnya riya. Riya itu ingin dilihat oleh orang lain. Sorful ibadah li ghairillah. Dia memalingkan ibadahnya itu bukan karena Allah tapi karena yang lainnya. Ada bosnya di kantor, rajin sholatnya, pengen dilihat sama calon mertuanya, sholatnya dicakep-cakepin, ya. Dia ibadahnya semata-mata bukan karena Allah, tapi karena manusia. Banyaklah hadis-hadis yang mengkisahkan tentang riya ini. Ketika nanti di akhirat, dia meminta kepada Allah, ya Rob, di mana pahala ibadah saya? Di mana pahala sholat saya? Lalu Allah mengatakan, kazabta, kamu dusta. Kamu berbuat baik, kamu sholat bukan karena aku, tapi karena ingin dilihat manusia. Mana pahala sedekah saya ya Rob? Kazabta, kamu dusta. Kamu sedekah bukan semata-mata untuk menolong orang miskin, tetapi semata-mata ingin dilihat oleh orang lain agar kamu memiliki suara yang banyak. Nah itu bagian daripada syirik kecil, dia riya. Nah selanjutnya ada syirik khafi, teman-teman. Nah syirik khafi ini bagian daripada syirik kecil tersebut. Kalau kemudian syirik itu ada 3 macam, yaitu syirik besar, syirik kecil, dan yang ketiga syirik khafi. Tapi para ulama, ya, syirik khafi bagian daripada syirik kecil itu. Maka syirik itu terbagi menjadi 2 saja. Kenapa? Karena khafi sudah termasuk daripada syirik yang kecil. Rasulullah SAW bersabda, syirik khafi yaitu seseorang berdiri lalu dia melakukan sholat, maka dia perbagus sholatnya. Karena dia melihat ada orang lain yang memperhatikan kepadanya. Ya, itu kalau sholat sendiri maka cepet-cepet, ya. Iya karena budua ya karena selain suratul mustaqim gitu kan cepat. Nah, ketika dengan orang banyak dia perbagus bacaannya, dia perbaiki suaranya supaya apa? Supaya kelihatan bagus di hadapan manusia. Nah, ini bagian daripada syirik khafi. Maka teman-teman, dalam kita melakukan ibadah,
dalam kita melakukan tauhid kepada Allah. Bahkan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus memurnikan tauhid kita. Untuk apa ibadah kita, sholat kita, puasa kita, kalau tauhid kita tidak beres, kalau tauhid kita tidak lurus, maka murnikan tauhid kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Ya, al-ayah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Artinya dia melakukan amalan karena keikhlasan kepada Allah, bukan semata-mata karena dunia, bukan semata-mata karena ingin dilihat oleh manusia, tetapi semuanya, ibadahnya, sholatnya, sodakohnya, hajinya, puasanya, semuanya semata-mata karena mencari ridhonya Allah. Begitulah orang-orang yang ikhlas, yang mereka melakukan ibadah dan dia katakan, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidup dan matiku itu aku persembahkan lillahi rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, demikian uraian singkat mengenai tauhid ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita berharap dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan Islam kepada kita. Allah kuatkan tauhid kita agar kita semuanya senantiasa ada dalam tauhid yang murni, lurus dan benar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.